Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tiasari, berasal dari Prodi S1 Informatika, kelas reguler B dengan NIM C2C021054, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi mengenai bagian manajemen memori. Yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, ada teknik-teknik partisi memori, kemudian yang kedua algoritma penempatan, kemudian yang ketiga ada konsep paging, yang keempat ada konsep segmentasi, yang kelima yaitu konservasi alamat. Nah, partisi yang ada di dalam memori, kita akan menganalogikan memori adalah sebuah ruang besar yang kemudian kita buat partisinya sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk penyimpanan sementara proses-proses yang akan dieksekusi di CPU. Nah, yang dimaksud dengan konsep paging dan segmentasi ini diartikan dengan konsep sederhana, di mana kita akan membahas lebih lanjut paging dan segmentasi sebagai dasar atau basic dari virtual memory. Dan di antara paging dan segmentasi ini, kita akan membahas nanti masing-masing bagaimana konversi alamat logik ke fisik atau fisik ke logik, dan sebaliknya. Untuk paging yang seperti apa, dan kemudian ini segmentasi seperti apa. Kita akan masuk yang pertama, yaitu teknik manajemen memori. Di sini kita akan membahas mengenai partisinya, bagaimana partisi memori, ruang memori yang besar itu kita berikan. Ini ada ruangan besar dikelola sedemikian rupa sehingga nanti akan dibentuk partisinya, yaitu dibuat sekat-sekat untuk memudahkan pengelolaan penyimpanan proses dari hard disk menuju CPU. Ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah fixed partitioning, ini yang kedua ada dynamic partitioning. Ini fixed partitioning atau partisi tetap, kemudian dynamic partitioning yaitu partisi dinamis. Oke, kemudian ada simple paging, simple fragmentation, dan virtual memory. Ya, di sini kita akan mempelajari dulu dari model komputer lama ini dimanfaatkan atau menjadi basic arsitektur yang akan digunakan ketika mempelajari partisi tetap dan dinamis. Ketika kita berbicara tentang paging dan segmentasi, kita berbicara dengan arsitektur yang tidak seperti biasanya. Nanti ada sebuah unit tambahan yang diantara CPU dengan memori yang berfungsi untuk mentranslasi. Jadi untuk profit yang pertama, partisi tetap dan dinamis, kita menggunakan model arsitektur seperti ini. Itu CPU yang akan membaca data yang ada di memori, kemudian setelah selesai dia akan menuliskan hasilnya di baris-baris alamat memori yang tersedia. Itu yang pertama ada fixed partitioning, itu membagi memori dalam partisi-partisi dengan ukuran yang tetap, jadi statis. Banyaknya pun partisi tetap. Nah, yang sama partisi tetap dengan ukuran yang tidak sama, ini ada dua, yaitu ada yang ukurannya sama, ini 8 mega semua, kemudian ada yang beda, yaitu adalah 2 mega, 4 mega, 6 mega, 8 mega, 8 mega, 12 mega, 16 mega. Nah, yang jadi masalah kalau ukurannya tetap, pasti diletakkan dimanapun ukurannya tidak berubah ya, akan menghasilkan ruang kosong yang sama. Di kasus ini ukuran tidak sama akan menjadi masalah jenis penempatan. Sebelumnya penempatan ini adalah bagaimana OS itu mengelola letak di mana proses itu akan ditempatkan, entah itu dari hard disk masuk ke CPU, yang prosesnya sudah di CPU-kan, setelah ditulis kembali di RAM, dia akan ditempatkan di mana. Nah, gitu, di sini ada dua pendekatan, yaitu satu antrian, ada banyak antrian. Ini satu antrian, banyak antrian. Nah, ukurannya berapapun, dia akan masuk antrian yang sama, ada usaha yang berat. Nah, di sini ya. Kemudian
usaha yang berat ini ditangkap. Nah, di mana yang banyak ini cukup banyak usaha dilakukan untuk mengecek ini cukup apa enggak di alamat yang ini muat atau tidak. Seterusnya kalau yang di sini dikelompokkan ukurannya 2 mega. Terus di sini 6 mega, 10 mega dan seterusnya. Jadi proses awal ketika penempatan, tapi ketika sudah masuk ke antrian jauh, jadi tinggal mengikuti alurnya saja. Yaitu kemudian ada internal fragmentation, yaitu ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi. Ini bisa dilihat contohnya, yaitu ada sebuah fenomena yang muncul yaitu muncul ketika data yang dimasukkan ke dalam partisi itu lebih kecil dari ukuran partisi. Misalnya partisi ini ukurannya 4 mega. Nah, kemudian ada program yang masuk ukurannya 3 mega. Yang terjadi ada ruang kosong 1 mega. Nah, ruang kosong itu 1 mega itu disebut sebagai fragmentasi yang muncul di dalam partisi tersebut. Masalahnya tidak bisa digunakan oleh proses. Kenapa? Karena kita ingat kasus yang ada di dalam konversi, salah satunya adalah dalam satu waktu itu hanya digunakan oleh satu proses yang disebut dengan critical section. Nah, kemudian ada dynamic partitioning, yaitu partisi dinamis. Ukurannya dan banyaknya partisi menyesuaikan kebutuhan. Nah, seperti ini awalnya proses ini kan 64 mega. Nah, memori kita lihat bahwa ini 64 mega dimanfaatkan untuk sistem operasi. Sisanya boleh digunakan untuk proses atau program user yang pertama ukurannya yaitu 20 ini. Proses yang pertama yaitu ukurannya 20 mega. Maka sisa dari memori yang bisa digunakan adalah 36 mega, ya ini bawahnya ini ya. Nah, 36 mega belum ada masalah, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya proses datang lagi untuk proses yang kedua dengan ukuran ini. 14, yang pertama kan 20 proses pertama, 20 mega. Untuk proses yang kedua yaitu 14 mega. Kemudian yang proses ketiga 22 mega. Digunakan masih kosong. Posisinya masih kosong. Kemudian datang proses yang ketiga yaitu dengan ukuran ini. Ukuran 18 mega. Kedatangan proses yang ketiga ini ruang kosong yang tersisa itu adalah ini 4 mega. Nah, muncul karena adanya perpindahan keluar masuknya proses itu disebut sebagai fragmentasi yang terjadi di partisi dinamis. Kita masuk ke body system. Algoritma body system adalah algoritma pengelolaan alokasi memori di mana pengalokasian memori untuk suatu proses dilakukan dengan cara memecah satu blok memori bebas menjadi dua bagian yang sama besar. Pemecahannya dilakukan secara rekursif sehingga didapat blok yang besarnya sesuai kebutuhan. Tuh, ini ada contoh body system. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu ada sistem paging. Sistem paging adalah sistem manajemen pada sistem operasi dalam mengatur program yang sedang berjalan. Program yang berjalan harus dimuat di memori utama. Kendala yang terjadi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama yang tersedia. Paging itu memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu disebut frame dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang disebut page. Seperti dijelaskan dalam poin pengertian di atas, jadi karena ada program yang melebihi memori utama, maka dengan paging ini dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, sehingga program dapat dieksekusi. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem paging mempunyai dua solusi, yaitu yang pertama ada konsep overlay, di mana program yang dijalankan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat memori atau overlay.
Overlay yang belum diperlukan pada saat program berjalan tidak sedang dieksekusi, maka disimpan di disk, di mana nantinya overlay tersebut akan dibuat ke memori begitu diperlukan dalam eksekusinya. Kemudian yang kedua yaitu ada virtual memory, yaitu kemampuan mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Konsep ini pertama kali ditemukan di Fotheringham pada tahun 1961 untuk sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem paging. Yang pertama ada alamat maya atau virtual address. Adalah alamat yang dihasilkan perhitungan menggunakan index register, base register, segment register, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada alamat nyata atau real address, yaitu adalah alamat utama di memori fisik, ada page, unit terkecil virtual address page. Yang keempat yaitu ada frame, unit terkecil memori fisik. Memori fisik secara konseptual dibagi menjadi sejumlah unit berukuran tetap disebut big frame, juga bisa disingkat dengan frame. Page fault exception untuk permintaan alokasi page ke memori dalam konteks memori maya. Page fault sering disingkat dengan faults. Kemudian ada MMU atau Memory Management Unit berfungsi. Yang pertama yaitu pemetaan memori maya ke memori fisik. Bila alamat yang kedua yaitu bila alamat memori yang diminta tidak tersedia di memori fisik. MMU ini menerbitkan exception adanya page fault yang melewatkan ke sistem operasi untuk menanganinya. Untuk mengimplementasikan address maya yang besar ke dalam memori yang kecil diperlukan index register, base register, segment register, dan MMU atau Memory Management Unit. Kemudian apa saja sih masalah yang terjadi dalam paging? Yaitu masalah utama sistem paging yaitu ada workset model. Ini terdiri dari prinsip lokalitas dan working set of program behavior. Kemudian yang kedua ini ada kebijaksanaan penggantian lokal versus global. Yang ketiga ada frekuensi page fault. Yang keempat ada ukuran page. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yaitu masalah implementasi sistem paging. Ada 6 masalah implementasi sistem paging, yaitu yang pertama ada backup instruksi, kemudian yang kedua ada buffer perangkat masukan atau keluaran, penguncian page, kemudian yang ketiga ada pemakaian page bersama, yang keempat ada backing store, yang kelima ada paging daemon, yang keenam yang terakhir yaitu penanganan page fault handling. Kemudian di sini ada contoh-contoh gambar dan sedikit penjelasannya, yaitu ada frame, konsep paging, dan page. Nah, pada frame ini pada alamat memori fisik akan dibagi menjadi nomor frame atau ini F, inisial, yang nantinya akan dicocokkan pada page table. Kemudian setiap alamat yang dihasilkan oleh CPU akan dicocokkan nomor page-nya pada page table. Lalu akan dicari frame mana yang sesuai dengan nomor page tersebut. Kemudian ini ada konsep paging. Ini bisa dilihat contoh gambarnya, yaitu memori virtual dibagi menjadi blok-blok. Nah, ukurannya tetap dinamakan page. Ukurannya adalah pangkat 2 di antara 512 bytes dan 8122 bits, tergantung arsitektur. Kemudian memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap, yang dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Kemudian ini ada page, yaitu alamat yang dihasilkan oleh CPU atau memori logis akan dibagi menjadi dua, yaitu nomor page P dan page offset. Nomor page akan menjadi indeks dari page table yang mengandung alamat dasar dari setiap alamat di memori fisik. Kemudian ada page offset akan digabung dengan alamat dasar untuk mendefinisikan alamat fisik yang akan dikirim ke unit memori.
Dan kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu segmentasi. Apa sih arti segmentasi itu? Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seseorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logika merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen mempunyai panjang dan nama alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi, jika seorang pengguna ingin menunjukkan sebuah alamat dapat digunakan dengan menunjukkan nama segmen dan offsetnya. Untuk lebih menyederhanakan implementasi, segmen-segmen diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen sehingga alamat logika terdiri dari dua tuple, yaitu segmen number dan offset. Nah, di sini konsep segmentasi, salah satu cara untuk mengatur memori dan menggunakan segmen. Program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen yaitu kumpulan logical unit. Kemudian ada arsitektur segmentasi, yaitu alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen S dan offset D yang dituliskan dengan nomor segmen offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen atau segmen table terdiri dari segmen basis atau base berisi alamat fisik awal, kemudian ada segmen limit merupakan panjang segmen. Kemudian ada sifat segmentasi. Ukuran tiap segmen tidak harus sama dan dapat diletakkan di mana saja, di main memori setelah program dimasukkan ke memori. Kemudian tabel segmen ini menentukan lokasi segmen. Sifatnya saling berbagi, adanya proteksi atau keamanan, alokasi yang dinamis. Ini yang terakhir ada masalah segmentasi. Segmen ini dapat membesar dan muncul fragmentasi luar bila ada proses yang besar. Ini adalah contoh gambar implementasi segmentasi. Perbedaan segmentasi dan paging. Ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan paging. Di antaranya yaitu yang pertama, segmentasi melibatkan programmer. Programmer perlu tahu teknik yang digunakan, sedangkan dengan paging programmer tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Yang kedua yaitu pada segmen kompilasi dilakukan secara terpisah, sedangkan pada paging kompilasinya tidak terpisah. Pada segmentasi proteksi terpisah, sedangkan pada paging proteksinya tidak terpisah. Kemudian yang keempat ada pada segmentasi ada shortcode, kemudian pada paging tidak ada shortcode. Yang kelima, pada segmentasi terdapat banyak ruang alamat linear, sedangkan pada paging hanya terdapat satu ruang linear. Yang keenam, pada segmentasi prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi terpisah, sedangkan pada paging prosedur dan data tidak dapat dibedakan dan proteksi terpisah. Kemudian yang ketujuh, ada pada segmentasi pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan pada paging pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, segmentasi digunakan untuk mengizinkan program dan data dapat dipecahkan jadi ruang alamat mandiri dan juga mendukung sharing dan proteksi, sedangkan paging digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linear yang besar tanpa perlu membeli memori fisik lebih. Masuk ke materi yang terakhir yaitu ada konversi. Konversi alamat dari alamat logik ke alamat fisik agak berbeda dengan proses paging, yaitu di sini ada dua tahap yang dilakukan. Yang pertama itu adalah pengecekan apakah ukuran dari segmen itu masih bisa ditolerir atau tidak. Melebihi batas fungsi ini dibutuhkannya atau menggunakan yang tadi atau lem. Jadi memang ada pengecekan untuk memastikan apakah ukurannya lebih kecil, kalau ukurannya lebih kecil maka dia bisa lanjut, tapi kalau tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke track. Seperti yang kita ingat kemarin, ada beberapa pergantian proses karena disebabkan oleh faktor eksternal, itu namanya internal. Adalah dia berhenti karena adanya faktor eksternal. Kalau ada faktor internal itu namanya track. Karena kejadiannya di dalam proses itu sendiri, maka masuknya setelah dia memenuhi syarat. Nah, yang pertama, maka kemudian panjang alamat logiknya nanti ditambahkan dengan base address yang ada di informasi
segmentable, hanya agak berbeda. Kalau yang di batching, kita ingat bahwa offsetnya itu tetap sementara. Dia yang diubah hanya nomor page, diganti dengan nomor flat. Sementara kalau di dalam segmentasi, itu alamatnya dijumlahkan dengan base sehingga akan mendapatkan alamat physical address. Sekian video penjelasan materi tentang sistem operasi mengenai manajemen memori yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.